Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febian Jane Caroline Ordali. Saya dari kelas 10J SMA S Santo Francisco Saverus Rutek. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi negosiasi. Teks negosiasi. Negosiasi adalah proses interaktif di mana dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan berupaya mencapai kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan komunikasi tawar-menawar dan seringkali kompromi, dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain disebabkan oleh adanya suatu kepentingan yang berbeda atau bertentangan. Dan hal ini mengharuskan adanya penyelesaian atau keputusan agar dapat tercapai suatu keputusan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Menurut Kamus Oxford, negosiasi atau perundingan adalah salah satu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal, pemenuhan kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan. 2. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Sarana untuk mencari penyelesaian. Dan 5. Mengarah pada tujuan praktis. Ciri teks negosiasi secara lebih mendalam. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Teks negosiasi selalu melibatkan minimal dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak-pihak ini bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Kehadiran lebih dari satu pihak inilah yang menjadi dasar terjadinya proses tawar-menawar. Yang kedua, tujuan mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utamanya yaitu negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak meskipun tidak selalu 100%. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang menguntungkan. Negosiasi yang baik akan menghabiskan solusi yang menguntungkan semua pihak. Istilah win-win solution sering digunakan untuk menggambarkan hal ini. Setiap pihak merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang menggambarkan yang berharga dari hasil negosiasi. Yang keempat, berisi dialog atau percakapan yang menunjukkan proses tawar-menawar. Tips negosiasi umumnya berbentuk dialog atau percakapan. Dalam dialog tersebut menawar di mana setiap pihak mengajukan untuk penawaran, permintaan, dan argumentasi. Yang kelima, menggunakan bahasa persuasif yang santun. Bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi bersifat persuasif, yaitu berusaha meyakinkan pihak lain untuk menerima penawaran. Bahasa yang digunakan dan akan terus tetap santun. Dan bahasa yang digunakan tetap santun. Jenis-jenis teks negosiasi secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria, antara lain berdasarkan situasi negosiasi. Ada negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi dalam situasi resmi seperti dalam dunia bisnis, pemerintahan, atau hukum. Biasanya melibatkan dokumen-dokumen resmi dan perjanjian tertulis. Contoh negosiasi kontrak kerja. Yang kedua, negosiasi perjanjian bisnis. Yang ketiga, negosiasi perundingan diplomatik. Dan yang keempat, negosiasi informal. Negosiasi informal ini terjadi dalam situasi tidak resmi, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak melibatkan dokumen-dokumen resmi dan perjanjian tertulis. Contohnya negosiasi harga di pasar, negosiasi rumah tangga, dan negosiasi rencana liburan dengan teman. Lalu berdasarkan perilaku, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi kesepakatan.
Pihak penengah dapat berupa mediator atau konsilator. Contoh, negosiasi sengketa perburuhan dengan mediator, lalu ada negosiasi perceraian dengan arbiter. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi. Contoh, negosiasi antara penjual dan pembeli. Negosiasi antara dua perusahaan untuk kerjasama. Berdasarkan bentuk, negosiasi lisan. Negosiasi lisan dilakukan melalui percakapan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh, negosiasi jual beli di pasar dan negosiasi penawaran kerja. Ada negosiasi tulisan. Negosiasi ini dilakukan melalui surat, email, atau dokumen tertulis lainnya. Contoh, negosiasi kontrak kerja, negosiasi perjanjian bisnis. Negosiasi gabungan atau negosiasi yang menggabungkan antara negosiasi lisan dan tulisan. Contoh, negosiasi yang diawali dengan percakapan lisan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak tertulis berdasarkan hasil negosiasi. Negosiasi kolaborasi. Negosiasi ini menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Setiap pihak merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang berharga dari negosiasi. Contoh teks negosiasi kolaborasi. Ardi, selamat pagi Ibu Sinta dan tim Innosol. Kami sangat antusias dengan potensi kemitraan antara Teknova dan Innosol. Kami percaya bahwa dengan menggabungkan keahlian kita dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sinta, selamat pagi Bapak Ardi dan tim Teknova. Kami juga sangat bersemangat. Kami melihat sinergi yang kuat antara kekuatan perangkat keras Teknova dan solusi perangkat lunak inovatif Innosol. Ardi, kami terbuka untuk berdiskusi tentang semua hal tersebut. Kami ingin memastikan bahwa kemitraan ini adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mari kita mulai dengan membahas pembagian keuntungan. Bagaimana pendapat Anda tentang pembagian 50/50, Sinta? Saya pikir kita perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing perusahaan. Saya sudah membagi 60/40 dengan Innosol mendapat 60%. Ardi, itu adalah proposal menarik Ibu Sinta, namun kami merasa bahwa pembagian 50/50 lebih adil. Bagaimana jika kita mempertimbangkan pembagian 55/45 dengan Teknova mendapatkan 55%? Sinta, baiklah Bapak Ardi, saya setuju dengan pembagian 55/45. Mari kita lanjutkan pembahasan hak kekayaan intelektual. Ardi, kami juga ingin memastikan bahwa kita memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi perbedaan pendapat di masa depan. Sinta, mari kita bentuk tim kerja gabungan untuk menyusun perjanjian kemitraan yang rinci. Ardi, ide bagus. Kami sangat menantikan kemitraan yang sukses. Teks negosiasi, sebuah bentuk interaksi sosial yang sering kita jumpai, ternyata memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Setelah mempelajari pengertian, jenis, dan ciri-cirinya, saya menyadari bahwa negosiasi bukan sekedar tawar-menawar, melainkan sebuah seni untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Refleksi pribadi, pentingnya komunikasi efektif. Dalam negosiasi, komunikasi yang jelas dan persuasif menjadi kunci. Saya menyadari bahwa kemampuan mendengarkan dan menyampaikan argumen dengan baik sangatlah penting. Saya juga belajar bahwa empati dan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain dapat membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih baik. Keseimbangan dan kepentingan. Negosiasi bukan tentang menenangkan segala hal, melainkan tentang mencari titik temu yang adil bagi semua pihak. Saya menyadari bahwa kompromi dan fleksibilitas adalah sifat yang perlu dimiliki dalam bernegosiasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata negosiasi tidak hanya terjadi dalam konteks formal, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari, mulai dari tawar-menawar di pasar hingga berdiskusi dengan teman atau keluarga. Prinsip-prinsip negosiasi dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. Mulai dari tawar-menawar di pasar hingga berdiskusi dengan teman atau keluarga.
Prinsip-prinsip negosiasi dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. Kesadaran akan tujuan. Teks negosiasi selalu mengarah pada tujuan praktis, dan ini adalah sesuatu yang sangatlah penting untuk diingat. Sebelum melakukan negosiasi, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi tujuan dari lawan negosiasi. Kesimpulan, memahami teks negosiasi memberikan saya wawasan baru tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Saya menyadari bahwa negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan terus berlatih, saya yakin dapat menjadi negosiator yang lebih baik dan mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Thank you for watching.